Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tubalaghuna hadza baitikal haram wa ziyarati qabri nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi lufin wa afiyatin wa salamati wa bulughi wa maram wa ala alihi wa sahbihi azmin amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, yang selalu setia menonton video saya, barakatuh karamah Sukabumi, tetap harus doain kepada para sahabat-sahabat, para ikhwan-ikhwan, semoga diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tentang masalah ilmu babakan tauhid, yaitu agama dinul haq, agama siratal mustaqim, yaitu agama yang lurus secara jasmaniah atau secara ruhaniah. Karena manusia tidak lepas dari intensi dua, yaitu antara jasmani dan antara ruhani. Nah, insya Allah saya di sini akan membahas tentang masalah hadas, yaitu adalah hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil yang kita diwajibkan untuk melakukan berwudu atau mengambil air wudu. Hadas besar kita diwajibkan untuk menyuci hadas besar, yaitu melakukan adus atau mandi besar. Hadas kecil yang sudah dilakukan orang yang seperti biasa mestinya orang ingin melakukan sholat, ada beberapa syarat dan rukun yang kita harus dibersihkan. Bila mana kita melakukan sholat, yaitu adalah melakukan sholat apapun atau memegang Al-Quran, selalu mempunyai, yaitu punya wudu. Dan juga bila mana kita mempunyai hadas besar, mungkin habis hubungan suami istri atau mimpi jima sampai keluar air mani, itu diwajibkan secara ilmu syariat di dalam fikih melakukan adus, yaitu mempunyai hadas gede. Nah, di sini saya akan membahas waktu malam ini akan membahas tentang masalah ada hadas besar dan hadas kecil secara hakikatnya. Kenapa hadas besar yang selama ini kita bahas dulu hadas besar dulu, yaitu bila mana manusia yang selama ini ada di dalam hati, berarti ruhaniyah kita dengan keadaannya syirik terhadap Allah, yaitu menyekutukan Allah. Selain daripadanya banyak togut atau yang kita dipercayai itu di dalam ruhaniyah kita. Bila mana dalam ruhaniyah itu adalah hadas besar, maka hadas besar yaitu kesirikan atau ada keakuan merasa diri kita yang bisa, merasa diri kita yang soleh, dan merasa diri kita sebagai ustadz atau kiainya. Nah, disinilah bila mana ada pengakuan di dalam batinnya, yaitu yang dikatakan hadas besar. Sedangkan di dalam hati kita yang selama ini belum diberi paham oleh Allah tentang masalah agama dinul haq atau tentang masalah tauhid,
yaitu kebanyakan mau ngaji merasa saya ngaji, mau pintar merasa saya yang pintar, mau turunan saya akan merasa saya turunan ulama, mau mengaku saya turunan habaib. Sedangkan di situ bila mana ada di dalam batinnya selalu pengakuan, selalu menyekutukan Allah dengan kesyirikan, cuman syiriknya syirik khafi. Nah, kepada siapapun yang selama ini sebelum diberi paham oleh Allah, secepatnya kita bisa kembali kepada Allah, akan kembalikanlah kepada Allah. Nah, itulah hadas besar yang wajib dicuci dan benar-benar. Nah, itu wajib dicuci, wajib di seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, selalu mengakui yang melaksanakan ini di dalam batinnya modelnya akunya sendiri. Bukan di dalam batin akunya la ilaha illa ana, tiada Tuhan kecuali aku. Nah, di situ di dalam batin seharusnya mengaku akunya Allah, karena manusia mah tak bisa apa-apa. Seandainya yang bisa apa-apa itu bukan makhluk, tetapi Gusti Allah, karena makhluk mah diadakan oleh Allah, diwujudkan oleh Allah, dan digerakkan oleh Gusti Allah. Nah, itu wajib diadusan. Banyak kesyirikan, makanya banyak di situ yang melakukan seperti itu. Ada juga yang itu wajib hukumnya diadusan. Nah, itu raf'il hadasil akbari, hadas besar itu. Ada juga yang dikatakan hadas kecil yang diwajibkan untuk melakukan wudhu. Melakukan wudhu yaitu seperti biasa, tapi bila mana manusia yang selama ini menyekutukan Allah yang ada di luar diri kita, yang sering ditemui ketika kita melakukan di luar sholat, kadang-kadang di dalam sholat pun selalu ditemui selain daripada Allah, maka itulah secara dohir atau secara sekasar isu yang dikatakan dosanya dosa hadasnya hadas adalah hadas kecil, yang lebih besar adalah hadas besar, yaitu yang pengakuan dalam diri kita. Nah, kalau secara syariat orang menyembah kepada selain daripada Allah, contoh selain daripada Allah yang contoh nyembah ke tapekong, yang menyembah ke batu, yang menyembah ke pohon-pohon, ingin kekayaan atau memperkaya diri, maka itu manusia kalau di sisi syariat itu adalah dosa besar. Dosa besar itu kalau di sisi manusia atau di dalam syariat. Kalau di sisi Allah itu dikatakan dosa kecil. Tapi yang bisa dikatakan dosa kalau di syariat, di hakikat mah itu termasuk kecil, syirik kecil. Padahal sebenarnya yang ada di dalam batin kita mah manusia kebanyakan tak sadar bila mana menyekutukan Allah di dalam batin, selain daripada Allah yang bisa memperkaya, yang bisa memberikan uang, tak sadar ruhaniyahnya. Nah, itu dosa yang besar, tak bisa untuk masuk surga dikarenakan menyekutukan Allah. Nah, di sini banyak orang yang suka keliru. Memang secara syariat bila mana orang menyekutukan nyembah keselapan daripada Allah itu adalah dosa besar, apalagi kalau dibarengan di dalam batinnya dosa besar, kecil dan besar, dohir batin. Nah, itu adalah hadas secara syarat, hadas gede atau hadas kecil. Kita harus bisa menyimak
Kenapa harus bisa menyimak dan memahami? Padahal orang yang sering melakukan wudhu di secara wudhu dohir, ada yang wudhu sunat. Nah, di situ nurin ala nur supaya ngabijilkeun cahaya. Secara dohirnya adalah manusia sering melakukan wudhu, di luar mau sholat pun suka wudhu, apalagi di dalam ingin melakukan sholat itu. Nah, makanya bila mana di luar sholat pun selalu melakukan wudhu, apalagi mau sholat, supaya itu ruhaniyahna cepat sadar, yaitu adalah keakuan yang ada di dalam batin, supaya cepat keluar adalah nafsu-nafsunya yang itu. Dengan nafsu-nafsunya yang itu selalu mengaku di dalam hati itu adalah menyekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Itulah salah satu yang menjadikan contoh secara syariatnya atau secara syariat wudhu dohir dan wudhu batin. Bila mana manusia ada melakukan dosa, apalagi kalau dosa itu kembali karena tobat atau selalu dibanyakan dengan istighfar. Insyaallah semoga bermanfaat. Menjelaskan adalah hadas syariat dan hadas hakikat, supaya jangan sampai selalu dikotori. Nah, dikotori. Nah, manusia selalu mengotori di dalam hatinya oleh keakuan manusia, ayat-ayatnya Allah itu yang selalu dikotori. Makanya ketika rek melakukan itu selalu dibersihkan, karena di dalam Al-Quran la yamassu illa bil mutahharun. Janganlah pegang teguh, janganlah engkau membawa Al-Quran, janganlah engkau memegang Al-Quran kecuali harus mempunyai wudhu. Nah, itu ayat-ayat syariat. Janganlah engkau melakukan keakuan di dalam batin. Ayat-ayat Allah ketika melakukan apapun yang selama ini kita jalankan secara syariat dan tarekat hakikatnya, bila mana ada pengakuan berarti di dalamnya juga kotor, tak boleh itu najis. Insyaallah. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.